Baik, selanjutnya adalah estimasi titik. Estimasi terbagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi selang. Kemudian estimasi titik yaitu pendekatan klasik dan pendekatan teori keputusan. Beberapa hal yang ada dalam estimasi yaitu parameter, statistik, estimasi, estimator, dan estimasi. Ini adalah hubungan antara estimasi dengan parameter yang tidak diketahui. Metode dari estimasi itu terdiri dari metode momen, metode maksimum likelihood, metode kuadrat terkecil atau least square, dan estimator bias. Untuk metode momen, metode tertua dalam estimasi titik. Prinsipnya, estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K komponen populasi yang bersesuaian. Jadi, M K aksen sama dengan mu K aksen. Momen sampel ke K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2 sampai dengan Xn adalah rata-rata dari pangkat K mereka dan ditulis MK aksen sama dengan sigma XI pangkat K dengan batas I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Kemudian untuk mu K aksen sama dengan ekspektasi K pangkat X pangkat K dan M X aksen T sama dengan 0 dengan nilai K dari 1, 2 sampai dengan P, di mana P-nya merupakan banyaknya parameter populasi. Contoh, diberikan sebuah variabel acak berukuran N dari populasi seragam dengan beta sama dengan 1, gunakan metode momen untuk mendapatkan rumus untuk estimasi parameter alfa. Solusinya, persamaan yang harus diselesaikan adalah M1 aksen sama dengan mu1 aksen, di mana M1 aksennya ini sama dengan X bar, dan untuk mu1 aksennya sama dengan alfa plus beta per 2, dan sama dengan betanya sama dengan 1, jadi alfa plus 1 per 2, jadi X barnya sama dengan alfa plus 1 per 2. Kita dapat menuliskan estimasi dari alfa yaitu alfa topi sama dengan 2X bar dikurangi 1. Definisi 1 yaitu distribusi seragam. Sebuah variabel acak X memiliki distribusi seragam dan disebut sebagai variabel acak seragam yang kontinu jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya yaitu U sama dengan 1 per beta dikurangi alfa untuk X lebih besar dari alfa dan X-nya kurang dari beta, 0 elsewhere. Jadi teorema 1 yaitu rata-rata dan varian dari distribusi seragam yaitu mu sama dengan alfa plus beta per 2 dan sigma kuadrat sama dengan 1 per 12 kali alfa beta dikurangi alfa kuadrat. Kemudian definisi 2 yaitu distribusi gamma yang berbunyi sebuah variabel acak X memiliki distribusi gamma jika disebut sebagai variabel acak gamma jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya yaitu G sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali X pangkat alfa dikurangi 1 E pangkat min X per B untuk X lebih besar dari 0 elsewhere dan dimana X lebih besar dari 0 dan betanya juga lebih besar dari 0. Untuk min dan rata-rata dari distribusi gamma yaitu mu sama dengan alfa beta dan sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Dari teorema 2
di mana R sama dengan 1 dan R sama dengan 2, didapat mu 1 aksen sama dengan beta gamma alfa plus 1 dan gamma alfa sama dengan alfa kali beta. Dan untuk mu 2 aksennya sama dengan beta aksen gamma alfa plus 2 per gamma alfa sama dengan alfa kali alfa plus 1 kali beta kuadrat. Jadi mu sama dengan alfa beta dan sigma kuadrat sama dengan alfa kali alfa plus beta, beta kuadrat dikurangi alfa beta kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Kemudian mu 1 aksen ini sama dengan ekspektasi X sama dengan integral X 1 per B pangkat alfa gamma A alfa dikali X pangkat alfa dikurangi 1 kali E pangkat min X per beta dx sama dengan A alfa kali beta, karena tadi mu satunya sama dengan alfa kali beta. Kemudian untuk mu 2 aksennya yaitu sama ekspektasi X kuadrat, jadi nilai X jadi yang digunakan X kuadrat, dan tadi mu 2 aksennya yaitu alfa kali alfa plus 1 beta kuadrat. Mu 1 aksen, jadi didapatkan mu 1 aksen sama dengan alfa kali beta, dan mu 2 aksennya sama dengan alfa kali alfa plus 1 beta kuadrat. Karena sudah karena mu 1 dan mu 1-nya sama dengan mu 2, M1 sama dengan M2, M1 aksen sama dengan mu 1 aksen, dan M2 aksennya juga sama dengan mu 2 aksen. Jadi untuk memecahkan alfa dan beta, kita mendapatkan rumus berikut, yaitu estimasi 2 parameter dari distribusi gamma, di mana alfa topi sama dengan mu 1 aksen pangkat 2 per mu 2 aksen dikurangi mu 1 aksen pangkat 2, dan beta topinya sama dengan mu 2 aksen dikurangi mu 1 aksen pangkat 2 per mu 1 aksen. Jadi mu 1 aksen sama dengan sigma dari xi dengan batas i sama dengan 1 sampai n dibagi n itu sama dengan x bar, dan mu 2 aksen sama dengan sigma xi kuadrat dengan batas i sama dengan 1 sampai n per n, dapat ditulis sebagai alfa topi sama dengan n x bar pangkat 2 per sigma x1 dikurangi x pangkat 2 dengan batas i sama dengan 1 sampai n, dan beta topi sama dengan sigma x1 dikurangi x bar pangkat 2 di mana i sama dengan 1 sampai n dibagi n x bar. Selanjutnya, definisi 3 exponential distribution yang berbunyi sebuah variabel acak x memiliki distribusi eksponen dan disebut sebagai variabel acak eksponen jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya yaitu G sama dengan 1 per theta kali X pangkat min X per theta untuk X-nya lebih besar dari 0 dan untuk 0 yang lainnya di mana theta-nya lebih besar dari 0, dan untuk rata-rata dan varian dari distribusi eksponen yaitu mu sama dengan theta dan sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Mu 1 aksen sama dengan ekspektasi X sama dengan integral dari X kali theta kali E pangkat min
X per theta dengan batas 0 dan tak hingga itu sama dengan 0. Dan diketahui mu 1 aksen sama dengan M1 aksen sama dengan mu 1 aksen. Jadi sigma XI yaitu I sama dengan 1 sampai N sama dengan N itu sama dengan theta, dan didapatkan theta topi sama dengan X bar. Kemudian metode maksimum likelihood. Jika X1, X2, dan sampai dengan Xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut, yaitu L theta sama dengan F X1, X2 sampai Xn theta. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. L theta sama dengan F dalam F X1, X2, Xn theta sama dengan P dari fungsi XI theta dengan batas I sama dengan 1 sampai N, kemudian 1 per theta pangkat N ini kali min 1 per theta sigma I dengan batas I sama dengan 1 sampai N. Kemudian jadi ini X-nya theta-nya dinaikkan menjadi theta min theta pangkat min N dikali E pangkat min 1 per theta dikali sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian ln L theta sama dengan minus N ln theta dikurangi 1 per theta sigma XI dengan batas I sama dengan 1 sampai N, kemudian diturunkan terhadap theta sehingga didapatkan do ln L theta per do theta sama dengan min L per theta plus 1 per theta kuadrat dikali sigma dari XI dengan batas I sama dengan 1 sampai N. Kemudian untuk do ln L theta sama dengan per do theta ini sama dengan 0. Kemudian untuk sebelah kirinya min N per theta plus 1 per theta kuadrat dikali sigma XI dengan batas I sama dengan 1 sampai N sama dengan 0, sehingga menghasilkan theta topi sama dengan X bar. Untuk metode least square atau kuadrat terkecil itu digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linier, dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangan, banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linier. Y1 kemudian jadi Y1 sama dengan alpha plus beta XI plus epsilon I. Epsilon I kuadrat sama dengan Y1 dikurangi alpha dikurangi beta XI kuadrat, kemudian fungsi jumlah kuadrat error Q sama dengan sigma kedua ruas disigmakan, kemudian turunan Q diturunkan terhadap alpha, yaitu do Q per do alpha sama dengan 0, dan diturunkan terhadap beta do Q per do beta sama dengan 0. Persamaan normal sigma YI dengan batas I sama dengan 1 sampai N sama dengan alpha N plus beta kali sigma XI dengan batas I sama dengan 1 sampai N, dan kemudian selanjutnya sigma XIYI dengan batas I sama dengan 1 sampai N sama dengan alpha kali sigma XI dengan batas I sama dengan 1 sampai N ditambah beta kali sigma XI kuadrat dengan batas I sama dengan 1 sampai N.
didapatkan beta theta sama dengan beta topi sama dengan N kali sigma XI dengan batas I sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma XI sama dengan sigma XI dengan batas I sama dengan 1 sampai N, kemudian ini juga Y dikali YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dengan batas I sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma XI dengan batas I sama dengan 1 sampai N kuadrat. Dan untuk alfa topinya sama dengan sigma YI dengan batas I sampai I sama dengan 1 sampai N dan sigma dan beta kali dikurangi beta kali sigma XI dengan batas I sama dengan 1 sampai N per N. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.